Horas, horas, horas. Balige Academy. Live lagi. Assalamualaikum Bang R. Salman. Waalaikumsalam. Ya. Oke, kita sudah di Jakarta, sebuah titik koordinat di Jakarta, ya, karena ada panggilan dari Polda Metro Jaya atas laporan Joko Widodo. Ya, kalau Joko Widodo ini yang manggil polisi sangat gesit ya. Padahal laporannya baru 30 April, kita semua sudah dipanggilin. Ya. Istimewa memang Jokowi ini bagi Listio Sigit Prabowo ya sebagai Kapolri ya. Dikiranya mungkin Jokowi bisa membungkam kami ya. Membungkam atas pendapat-pendapat kajian-kajian ilmiah ya. Kalau misalnya ya kajian ilmiah saya menyenangkan Jokowi misalnya ya output dari forensik itu otentik atau fake. Nah, kalau kajian ilmiah saya mengatakan itu otentik atau asli ijazah Jokowi maupun skripsi, maka saya bisa jadi tidak dilaporkan oleh Jokowi kan. Nah, ya kan. Kalau kajian saya menyenangkan dia, mungkin saya dikasih komisaris. Atau ya minimum diselebrasi lah oleh para buzzer. Oleh Bang Wismon, mantap mendukung Jokowi gitu ya. Tapi kalau kajian ilmiah kita, simpulan ilmiah kita itu tidak menyenangkan Jokowi, langsung lapor. Inilah ujian demokrasi bagi negara kita ya. Bahwa ya mantan presiden 2 periode pun ya tidak bisa menghargai apa itu namanya kajian ilmiah. Dia bilang dihina serendah-rendahnya atau apa ya? Direndahkan sehina-hinanya atau dihina serendah-rendahnya. Nggak tahu saya apa ya terminologinya apa ya. Ah, cangkir legenda. Ya. Saya bingung. Gitu loh. Mantan presiden 2 periode menghargai pendapat kajian ilmiah itu nggak bisa. Hanya karena itu mengekspos apa yang menurut dia selama ini disembunyikan. Izin Bang Ratno Prasetyo. Bang Rismon izin nanya kenapa Pak Tito Karnavian bukan terhadap. Ya karena benar lah. Ya. Karena apa yang saya nyatakan adalah sesuai dengan informasi di metadata. Metadata itu informasi-informasi yang ada pada sebuah berkas digital. Dalam kasus Jessica Wongso ya file video dipotong-potong oleh Muhammad Nual Azhar dan Christopher Harimanrianto, terus dilakukan manipulasi menggunakan software gratisan bernama iRedsoft dan FreeMake. Ya siapa yang bertanggung jawab saat itu? Ya Tito Karnavian, Kapolda Metro Jaya 2016, dan Dirkrimumnya, Direktur Kriminal Umumnya Krisnamurti ya 2016 ya. Mereka lah paling bertanggung jawab ya terhadap manipulasi itu. Jadi yang paling suka memanipulasi adalah polisi ya. Kasus KM50 ya, kasus Jessica Wongso ya mereka itu loh ya. Nanti kita bongkar itu, nanti kompres di Polda Metro Jaya ya kan. Sebelum atau sesudah diperiksa. Oke, terkait panggilan Polda Metro Jaya ya saya akan datang. Gitu loh. Taat hukum. Ya. Kalau mereka masih memegang hukum ya kita taat hukum ya sepanjang itu. Nah, itu panggilan pertama katanya sudah ada. Ya. Surat tertanggal 9 Mei ya 2025 katanya begitu.
Terus untuk datang Kamis 15 Mei 2025, 10 WIB, ruang unit 3 Subdit Kamnek. Tetapi ini 2 surat baru datang bersamaan. Bagaimana saya datang kalau saya belum tahu gitu. Yang lain dikirimin WA gitu panggilannya. Saya nggak ada di apa itu loh, dikirimin WA ya untuk panggilan tanggal 9 Mei dan hadir tanggal 15 Mei 2025 pukul 10. Bagaimana saya tahu gitu loh. Ini datangnya bersamaan kemarin. Panggilan pertama dengan panggilan kedua. Dari mana saya tahu? Udah gitu alamatnya pun salah. Kan? Udah gitu saya tanya pada pihak paketnya. Ya, pihak paketnya saya tanya, tahu nomor HP saya dari mana? Kan gitu. Terus dia jawab, HP-nya, nomor HP-nya dari si pengirim. Berarti Polda Metro Jaya tahu HP saya. Ya kan? Tapi kenapa panggilan pertama nggak WA saya gitu loh? Seolah-olah zaman apa kan gitu kan? Kenapa mereka tahu WA saya, ya dikirim? Ya harusnya kan berikut dengan WA lah gitu loh. Biar saya tahu tanggal 15 Mei 2025 ya, sama dengan Pak Roy dengan bukti Pak harusnya. Kalau benar kan gitu. Ya. Nggak ada apanya, panggilan lewat WA-nya, sementara alamat yang dikirimkan salah. Ya saya nggak tahu akhirnya benar atau tidak surat panggilan pertama ini, ya kan? Ya besoklah saya tanya gitu loh, jangan dibilang mangkir tapi surat nggak nyampe. Terus nomor HP sudah mereka pegang, tapi nggak ada WA, suratnya itu di PDF-kan atau apa dikirimkan gitu. Beberapa hari sebelum 15 Mei, ya kan? Janganlah dibilang mangkir. Ya karena kita nggak tahu kok gitu loh. Dan ini surat panggilan pertama dikirim dengan surat panggilan kedua. Ini tertanggal 16 Mei gitu. Inilah yang dikirim kemarin untuk panggilan Kamis 22 Mei 2025 pukul 10. Template-nya sama, cuma nomor apanya aja yang apa. Ya. Template-nya sama, cuma nomor apa tanggal apanya aja yang beda, tanggal 16 Mei suratnya. Ya, gitu. Terus tanggal Kamis 22 Mei 2025. Nah, inilah dikirim kemarin, salah alamat. Akhirnya nelpon saya tanya ke pihak paket, kok tahu nomor telepon saya dari pengirim gitu. Ya kan? Dari pengirim. Kenapa nggak WA gitu loh, pakai teknologi gitu loh. Kalau surat belum sampai, Pak, ini dia panggilannya. Gitu loh. Pakai teknologi dikit gitu loh. Ya, ke Pak Roy ada. WA-nya ke Bu Tipa ada. Ke Pak Michael Sinaga ada. Kenapa kepada saya nggak ada? Padahal mau nomor telepon saya mereka tahu. Buktinya apa? Ya pihak paket itu tahu. Nomornya dari mana? Dari pengirim. Berarti polisi kan, Polda Metro Jaya. Bingung saya. Ya. Nomor B 11646 5 res 1.14.2025 Ditreskrimum. Nah, Ditreskrimum Polda Metro Jaya inilah ya pada saat dipimpin oleh si Krisnamurti. Nah, inilah yang memanipulasi barang bukti digital. Ya, jadi itu terbiasa orang yang memanipulasi. Besok semoga ada apa namanya wartawan luar negeri ya, hari Kamis besok kan saya dipanggil ya, supaya mereka ini. Saya ada juga catatan tentang kejahatan ya polisi, dalam hal ini Polda Metro Jaya yang dipimpin oleh Tito Karnavian dan Direktur Reskrimumnya Krisnamurti. Situ sudah saya tuliskan juga dalam bahasa Inggris. Jadi kalau ada wartawan berbahasa Inggris bisa langsung ya minta bukti-buktinya dari saya. Biar kita sebarkan ke seluruh dunia betapa bobroknya ya polisi Indonesia ini gitu loh.
ya, khususnya Polda Metro Jaya saat dipimpin oleh Tito Karnavian dan di Treskrimumnya dipimpin oleh Krisnamurti. Ya, bayangkanlah orang seperti ini, ya, menuduh kita pasal transaksi elektronik, ya. Ini pasal-pasalnya ini banyak sekali yang dilaporkan Jokowi ini, ya. Banyak sekali yang dilaporkan Jokowi ini. Dia suka sekali ya memenjarakan orang, sementara kemarin dia mengaku, ya, Jokowi ini mengaku dia mengambil ijazah aslinya yang diantarkan sebelumnya oleh iparnya dari Bareskrim, ya kan? Pengakuannya dia ijazah aslinya diambil setelah diantarkan seminggu sebelumnya mungkin oleh iparnya, pengakuannya, ya. Jadi dia bawa map atau apalah itu, mengatakan bahwa ijazah SMA-nya maupun ijazah S1 UGM-nya itu diambil gitu. Nah, ada pertanyaan wartawan yang pintar saat itu, ya. Pertanyaan wartawan dikatakan bahwa tunjukkanlah Pak sekarang mumpung dibawa gitu kan. Tapi dia bilang, Jokowi bilang nggak mau, ya. Jokowi nggak mau. Kenapa? Nanti di pengadilan katanya, kalau diperintahkan pengadilan. Coba bayangkan, kalian lalu menyimpulkan, ya. Coba, seorang alumnus Gajah Mada, ya, kalau benar dia seorang yang lulus dari Gajah Mada, bayangkan pada saat dia memegang ijazahnya yang diambil dari Bareskrim, kata Aca, ya, dia tidak mau menunjukkan ijazahnya yang merupakan prestasi akademiknya. Bayangkan, ya, prestasi akademiknya dalam hidupnya, ya. Anggap kalau presiden dia prestasi politik, ya, karena belum tentu orang yang terbaik jadi presiden kan, gitu ya kan, karena politik. Tapi ini kan pencapaian pribadinya, murni dari pribadinya, diminta wartawan untuk menunjukkan ijazahnya yang pengakuannya itu sedang dia pegang ijazah aslinya itu, tapi tidak mau. Dia kira ijazah itu aib, ya, yang nggak bisa dipertontonkan, ya kan. Bayangkan itu, nggak mau. Siapa yang percaya dengan statement Joko Widodo? Coba, sedang dia pegang itu ijazahnya, dia ambil katanya dari Bareskrim, tapi dia tidak mau menunjukkannya. Kesimpulannya apa? Ya. Ijazah itu bukan aib, justru kebanggaan, gitu. Bukan hanya kebanggaan bagi Jokowi sebenarnya secara pribadi, ya, tetapi kebanggaan juga bagi universitas yang mengeluarkannya, bahwa ada alumnus kami, ya, itu benar-benar jadi presiden, gitu loh. Dan dia bangga menunjukkannya, gitu ya kan. Gitu. Jadi kalau ada orang yang sedang megang ijazahnya diminta wartawan ini, dan dia adalah seorang presiden 2 periode yang seharusnya berkewajiban untuk menunjukkan siapa dia sesungguhnya, khususnya terkait dengan ijazah SMA atau yang diminta rakyat lah, ya, kuliah gitu, ya kan? Ya kenapa enggak gitu loh? Justru dia berkewajiban untuk menuntaskan kegaduhan ini kan. Kalau benar Jokowi lulusan UGM, tapi kan rakyat bisa berkesimpulan kemarin, sedang dia pegang, tetapi nggak mau dia tunjukkan, takut dianalisa publik, karena mata publik ini kan sangat tajam dengan berbagai macam latar belakang. Ada yang latar belakangnya percetakan lah, ada latar belakangnya software lah, hardware lah, segala macam. Itu dia takut sorotan publik untuk menganalisa ijazah yang dia katakan atau yang dia klaim itu adalah asli. Itu masalahnya, saudara. Jadi dia bukan takut terhadap apapun. Selain dia takut terhadap sorotan publik untuk menganalisa ijazahnya itu. Gitu. Itu yang dia takut.
gitu loh. Nanti kalau dia bilang kemarin akan ditunjukkan di pengadilan hakim, ya kalau hakimnya meminta Jokowi berani, ya kan hakim ini kan banyak pengecut, ya kan, begitu dia berhadapan dengan penguasa, maka dia tidak berani, takut dia karirnya atau dia punya cacat hukum juga, ya, pernah disuap juga, nah itu dia takut gitu. Jadi paham Jokowi, kalau nggak diminta di pengadilan ya nggak saya tunjukkan. Nah pertanyaannya, hakimnya berani nggak meminta Jokowi? Ya, karena hakim ini para pengecut. Kalau dia sudah pernah disuap atau kena kasus, maka ini akan dipakai. Ya. Sejarahnya si hakim ini, ya, sejarah buruknya akan dipakai, gitu loh. Lihat kasus kemarin, baru saja 60 miliar, ya, dengan model hakim semacam itu. Inilah hakim di Indonesia, gitu loh, tidak independen. Kalau berani nanti dia memanggil Jokowi dan menunjukkan ijazahnya. Kalau enggak, berarti kan ijazahnya Jokowi ini tidak akan pernah dilihat oleh publik, gitu loh. Selain klaim dari apa namanya kader PSI Dian Sandi Utama, terus klaim dari itu yang ditunjukkan, yang diakui asli. Terus yang dimonitor di Fakultas Kehutanan UGM, ya cuma itu yang diketahui publik. Dan itu pun sudah disangkal oleh pengacaranya Jokowi, bahwa Jokowi tidak pernah menyebarluaskan ijazahnya, ditunjukkan ke publik. Berarti kan apa yang ditunjukkan oleh Dian Sandi Utama sebagai kader PSI, kader yang bosnya anaknya si Jokowi, ya, maupun yang ada ditampilkan di Fakultas Kehutanan UGM oleh para alumni-alumninya yang mengaku teman Jokowi, itu kan berarti tidak benar, karena itu sudah sudah disangkal sendiri oleh pengacara Jokowi. Kalau kita percaya sama pengacara Jokowi itu kan, ya, kalau kita percaya pada pengacaranya itu berarti ijazahnya Jokowi itu tidak ada yang pernah melihat kecuali pengakuan-pengakuan, bahkan pengakuan dari pengacaranya Jokowi juga, ya kan? Tadi malam di sebuah TV swasta itu live. Ya, saya sudah pernah lihat bentuk fisiknya. Tetapi ketika dikonfrontasi oleh Roy Suryo, apakah sama dengan yang ada di monitor itu? Nggak, itu udah penyidikan. Ini udah pernah melihat. Siapa yang percaya pada pengacaranya Jokowi itu? Saya sudah pernah melihat bentuk fisiknya, tetapi ketika dikonfrontasi, sama dengan di situ nggak? Berfoto nggak? Nggak? Kacamatanya di fotonya itu. Nggak mau jawab. Bayangkan. Ya, ijazah lu. Ijazah UGM. Harusnya sebuah kebanggaan, bukan aib. Ya, menghindar semua. Ya, pengacaranya mengatakan pernah melihat ijazah fisiknya, tetapi menghindar ketika ditanya detail apa yang dia lihat. Cemen, ya, pengecut. Ya, begitu juga dengan Jokowi. Ya, diminta pada saat katanya dibawa dari baris krim, sedang dibawa katanya, mengambil kembali setelah diantarkan iparnya, sedang dibawa mengaku, tetapi diminta tunjukkan oleh wartawan, nggak mau, tunggu di pengadilan. Apakah itu seorang ciri alumni UGM yang memegang ijazah asli UGM yang merupakan pencapaian akademik? Ya tidak, gitu loh. Yang menguatkan tuduhan kami bahwa itu palsu. Gitu. Itu kan apa ya? Sesederhana itu pikiran orang. Sangat sederhana pikiran rakyat Indonesia. Kalau kau nggak berani menunjukkan, berarti palsu Joko Widodo, gitu loh. Apalagi pengacaranya Jokowi itu tadi malam bilang, saya sudah melihat bentuk fisiknya. Kalian pernah melihat nggak? Hebat. Dia merasa lebih hebat karena dia melihat bentuk fisiknya. Ya tunjukkanlah kehebatanmu itu, kemana apa? Konfrontasi dengan apa yang kau lihat. Wartawan saja, ya, hei pengacara Jokowi, ya. Wartawan saja ketika diundang oleh Jokowi melihat katanya nggak boleh difoto. Bisa itu mereka mengatakan, ya, hampir sama dengan yang ada di beredar dan pakai berkacamata, gitu loh.
Wartawan saja berani mengatakan, ini pengacara pengecut, bau kencur dong. Ya. Ngapain kau bilang ngaku-ngaku kau pernah melihat ijazah fisik, tetapi apa yang kau lihat pun nggak bisa kau terangkan, dikit-dikit bersembunyi. Penyidikan ini kan sudah masuk dalam rangka penyelidikan, bla bla bla. Yang gak usah ngomong kalau kayak gitu. Ya, itu kan anak-anak. Ya. Aku pernah lihat ini. Aku pernah melihat si ini begini, gitu. Terus ditanya, apa yang kau lihat? Ini. Enggak mau aku. Nantilah kalau ku pada mama bapakku ku kasih tahu. Itulah anak-anak. Ya. Kalau kayak gitu nggak layak kau ngomong. Pernah ngelihat ijazah fisiknya. Ya. Apa yang kau lihat pun nggak bisa kau ceritakan. Nggak berani. Ya ngapain? Para pengacara Jokowi ini dan Jokowi ini melawan ya. Melawan logika publik yang sangat sederhana. Ya, Jokowi baik pendukungnya, penjilatnya maupun pengacaranya itu melawan logika publik yang paling sederhana. Yaitu jika Anda benar alumni UGM dan Anda mendapatkannya dengan resmi, ijazah Anda memang asli, maka publik logikanya sederhana aja. Tunjukkan kalau kau kalian mendukung Jokowi dan kau Jokowi sendiri ya melawan logika publik sesederhana itu, maka kalian akan hancur ya. Jokowi, persepsi publik terhadapmu pasti hancur, bahkan terhadap anakmu yang sekarang sedang wapres ya, tentu berimbas ini kepada anakmu gitu. Kenapa? Ya logika rakyat sesederhana itu, gitu loh. Rakyat punya hak untuk tahu, the rights to know. Rakyat berhak tahu siapakah Joko Widodo. Karena Joko Widodo ini bukan random people, bukan orang acak seperti pengacaranya itu, atau teman-teman Jokowi, atau saya, bukan. Jokowi ini pernah memimpin 10 tahun Indonesia. Rakyat berhak tahu siapa dia sesungguhnya. Karena apa? CV Jokowi saja di KPU, di server KPU hilang. Apa maksudnya itu? Bareskrim. Bisa nggak kalian periksa itu? Ya. Kalau ada rakyat ya yang nggak waras, ya bagian kecil saya kira rakyat yang nggak waras itu mengatakan, apa hak Anda untuk mengetahui ijazah Jokowi? Itulah rakyat penjilat. Itu saya yakin paling segelintir aja yang memilih PSI, anaknya atau keluarganya. Kalau rakyat yang waras, tentu dia punya hak untuk tahu siapa sebenarnya Jokowi ini. Kok diminta ijazahnya, menunjukkan ijazahnya yang asli. Itu nggak mau. Padahal dia sudah difasilitasi oleh rakyat, digaji oleh rakyat, dikasih makan oleh rakyat, punya kekuasaan yang sangat besar sebagai presiden 2 periode. Yang memimpin Indonesia ini, mau ke arah buruk, ke hancur, ke baik, dia yang punya kekuasaan. Tetapi ketika rakyat ya mengeksekusi keingintahuannya, hak untuk mengetahui apakah Jokowi pernah lulus dari UGM, ya, itu tidak bisa dipenuhi oleh rakyat, oleh Jokowi, maka Jokowi akan hancur persepsi publiknya. Karena sesederhana itu. Ya, saya sudah sering jalan-jalan ketika saya jalan-jalan ya di warung-warung kecil, ya di berbagai provinsi. Ya, belakangan ini saya pindah-pindah. Ya, ketika saya makan atau apa, mereka tanya cuma itu, ya. Mereka minta foto sama saya, ternyata mereka kenal saya, ya. Bang, terus berjuang. Gitu. Pernyataan mereka dari rakyat-rakyat atau sebagian rakyat yang saya jumpai secara acak, mereka cuma itu logikanya. Kalau tidak mau menunjukkan ijazahnya kepada rakyat, maka palsu, pasti palsu. Itu saja. Dan itu berulang-ulang. Ya, orang yang berbeda saya jumpa secara acak. Itu saja Jokowi pesannya. Apalagi kemarin statement Anda mengatakan
ya, bahwa Anda sedang membawa ijazah asli yang diantarkan oleh iparmu. Sedang kau pegang itu ijazah itu. Sedang kau pegang, ya. Itu pertanyaan wartawan itu mewakili rakyat loh, Jokowi. Ya. Tunjukkanlah Pak sekarang, mumpung lagi Anda pegang. Ya. Mumpung lagi Anda pegang. Ya. People have rights to know. Rakyat berhak untuk mengetahui. Gitu loh. Dan Anda harusnya yang pernah menjabat presiden 2 periode itu punya kewajiban untuk menunjukkan kepada dunia. Dunia juga ingin tahu loh. Udah banyak berita internasional. Dunia, rakyat Indonesia, bahkan dunia. Gitu loh. Anda berhak, berkewajiban, bukan berhak, berkewajiban untuk menunjukkan sebenar-benarnya untuk diuji oleh rakyat. Gitu. Jangan beraninya menunjukkan pada parcok saja, partai coklat, polisi, gitu loh. Polisi sekarang public distrustnya sangat tinggi, terburuk se-Asia Tenggara kok, gitu loh. Ya. Jadi kalau ini dituntaskan oleh polisi sepihak dari ahli-ahlinya mereka yang punya track record sudah sangat buruk, saya buktikan di kasus Jessica Wongso, mereka sendiri yang memanipulasi barang bukti digital. Ya. Dengan track record buruk seperti ini, apakah Anda harapkan public trust akan kembali kepada Anda, Jokowi? No. Gitu. Karena Anda sendiri yang memperkeruh situasi ini. Gitu loh. Membuat rakyat semakin banyak yang percaya pada analisa saya, analisanya Dr. Tifa, analisanya Dr. Roy Suryo. Gitu loh. Itu loh. Anda sendiri yang memperkeruh. Anda sendiri yang membuat rakyat terpaksa bias kepada kami. Kenapa? Argumennya sangat masuk akal dibandingkan Anda. Ya. Rakyat punya hak untuk tahu dan Anda berkewajiban untuk menunjukkan siapa Anda sesungguhnya. Kalau nggak mau Anda menunjukkan siapa sesungguhnya Anda, ya, jangan melamar jadi presiden harusnya tahun 2014, gitu loh. Jadi manusia biasa saja kayak orang-orang, gitu loh. Orang nggak bakal peduli Anda lulus S berapa, S1 fakultas apa di UGM, kan gitu. Tapi kan karena Anda itu nyapres saat itu, gitu loh. Dan Anda menjadi presiden untuk seluruh rakyat, bukan presiden relawan, bukan presiden projok-projok, bukan siapa lagi itu, relawan-relawan Anda itu. Anda 2 periode itu presiden apa? Seluruh rakyat Indonesia, biar kau tahu. Jangan berdiri berpihak pada relawan Anda aja terus. 2 periode Anda itu presiden seluruh Indonesia. Ya. Kalau ada yang bilang, rakyat yang mana yang mau apa? Yang mau ingin tahu rakyat ijazah Jokowi? Ya ada banyak rakyat. Gitu. Bahkan saya yakin lebih banyak rakyat ingin tahu ijazah Anda daripada orang yang mengatakan itu urusan pribadi. Itu privasi, itu hak asasi manusia, itu pasti segelintir itu karena melawan logika umum. Ya. Ini banyak buzzer-buzzer katanya super dengki, ya kan? Nggak lama ada yang masuk penjara. Kan kiranya, ya, tidak ada perlawanan rakyat nanti, gitu loh. Kita tunggu, gitu loh. Rakyat melawan Jokowi. Gitu loh. Kami dengan analisis kajian ilmiah tentu mewakili banyak rakyat yang ingin tahu, gitu. Yang ingin tahu siapa sesungguhnya Joko Widodo. Apakah dia lulus dari S1 UGM, memiliki ijazah yang asli. Banyak rakyat, kita lihat nanti tanggapan rakyat. Ya. Jadi jangan mengatakan bahwa rakyat yang mana, banyak rakyat, gitu loh. Ya. Tentu kita tidak mau dong presiden 2 periode ijazahnya palsu. Ya. Dan kenapa palsu? Ya ketika dipegang saja kemarin di depan Bariskim ada wartawan. Nggak mau nunjukkan. Berarti kan pengecut. Kenapa pengecut? Karena takut. Takut kenapa? Takut ketahuan ijazahnya palsu. Logikanya sesederhana itu. Gitu loh. Ya. Jangan dibelok-belokkan ya. Kalau orang berbohong itu memang menghindar terus, mengecut. Pengecut ya.
menghindar terus, jalan yang lurus dia buat bengkok-bengkok sampai nggak jelas. Itulah seorang pengecut, ciri-ciri orang pengecut, ya, karena ketahuan belangnya, gitu. Kalau dia punya ijazah asli UGM, dia bangga, bahkan UGM pun akhirnya jadi bangga kan. Wah, itu Jokowi benar-benar mengakui UGM sebagai maternya. Buktinya dia tunjukkan itu ijazahnya di depan oleh rakyat, di depan baris krim. Nah, udah ini. Itu baru benar-benar alumni UGM, ya kan. Setelah ini saya akan serahkan kepada UGM supaya dijadikan tugu atau apa gitu, tugu ijazah Jokowi bahwa benar dia lulusan UGM, kan begitu. Ini enggak, tunggu nanti kalau dipanggil hakim, dia tahu hakim nggak berani manggil dia karena banyak hakim pengecut, nggak berani memanggil dia, ya, dan menunjukkan ijazahnya, menanyakan semua identitas apanya, pendidikannya, gitu. Dia tahu itu, makanya dia bersembunyi di balik itulah. Ya mungkin dia diajari ya sama pengacaranya itu. Nanti kalau diminta ya Pak, ya, nanti kalau diminta menunjukkan ijazahnya, kan Bapak kan nanti ini makan sambil mengambil yang kata ijazahnya Bapak yang di ini, yang di baris krim. Nanti kalau ditanya Pak sama wartawan itu di depan, bilang aja nggak usah, nanti pada saat di pengadilan aja diminta sama apa hakim di pengadilan, itu aja bilang Pak, biar jangan Bapak tunjukkan apa itu ijazah itu, ya kan? Itulah, ya. Bayangkan 2 periode presiden pengecut, ijazahnya nggak bisa ditunjukkan kepada publik dan tidak bisa memenuhi rasa ingin tahu, hak ingin tahu oleh rakyat. 2 periode pengecut dan pengecut kau Jokowi. Ya. Kalau kau benar lulusan UGM, ijazahmu asli, sorotan publik justru akan meningkatkan, melambungkan. Ternyata Jokowi bisa jujur juga, kan begitu. Itu. Ya. Tapi kalau kau lawan logika publik yang sesederhana itu, hancur keluargamu, Jokowi. Bahkan ya, anakmu yang wapres itu pun akan hancur. Gitu. Sesederhana itu dituntut rakyat. Dan kau tidak bisa memenuhi. Padahal itu tanggung jawab moralmu. Pada saat itu kewajiban moralmu. Ngapain kau ikuti itu kata-kata pengacaramu itu, menyesatkan itu. Ini kan jadi presiden buruk, katanya pengacaranya itu. Nanti kalau orang tiba-tiba minta, ijazahmu palsu, ini begini-gini, begitu-gitu. Dia itu presiden, weh. Logika sesederhana aja pun, sesederhana itu nggak bisa kau apakan. Presiden buruk. Ya justru presiden buruk ketika ada seorang presiden 2 periode nggak mau menunjukkan ijazahnya kepada rakyat berhak tahu. Ini presiden buruk justru. Contoh yang sangat buruk bagi kita bernegara. Masa ada presiden 2 periode? Ada presiden 2 periode, ya, yang katanya dari gorong-gorong, ya, ke gorong-gorong dipoto dia. Gitu. Itulah pencapaian pribadinya. Gorong-gorong dan SMK yang bohong itu, 6.000 pesanan SMK, ya, yang bohong itu mulutnya Jokowi. Itu difoto itu. SMK-nya juga dia dengan Roy Suryo itu ya, itu. Nah, pakai video ada pakai tabur bunga, ada bunga, gitu, apa itu sebelum berangkat atau bagaimana? Mandi kembang lah bu, apanya itu SMK-nya itu. Sebelum berangkat ke Jakarta. Ujung-ujungnya bohong, penipu, 6.000 pesanan. Market mungkin ya, main-main, apa itu, main-mainan, 6.000. Ya, bayangkan, presiden 2 periode model SMK yang bohong, dan gorong-gorong, dipoto, divideokan. Tidak berani menunjukkan ijazahnya, ya. Tidak berani menunjukkan ijazahnya S1 UGM Fakultas Kehutanan, jurusan teknologi kayu. Ya, sementara ya, yang teman-temannya yang die hard
ya, yang pendukung fanatik dia, teman-temannya, mulai Andi Pramaria, Johan, Pronojiwo, Adriana, ya, sebagian mereka sudah dapat komisaris. Begitu entengnya mereka menunjukkan ijazahnya, ya, padahal cuma dapat komisaris, gitu loh. Ini ijazahku, tapi si Jokowi nggak berani. Dan dalam bentuk proyektor. Terus kita rakyat harus percaya, ya, harus percaya ijazah Jokowi asli hanya karena temannya menunjukkan ijazahnya. Itu logika dari mana itu ya? Logika dari mana? Ya, hanya karena teman-temannya menunjukkan ijazahnya, terus rakyat harus percaya bahwa ijazah Jokowi asli. Di mana logikanya itu? Hei, Pak Jokowi, logikanya di mana? Ya. Kalau teman-temanmu berani menunjukkan kepada publik di UGM, Fakultas Kehutanan UGM, kenapa Anda tidak berani menunjukkan ijazahmu yang Anda akui sedang Anda bawa dan Anda tenteng itu di depan Bareskrim? Gitu. Jangan bilang rakyat yang mana yang pingin tahu. Itu wartawan saja pingin tahu. Gitu. Itu bagian dari rakyat itu. Pasti dia berpikir, ini sedang dibawa. Ya. Ini sedang dibawa. Mumpung lagi dibawa, saya minta ditunjukkan. Kan itu logika publik. Yang diwakili oleh wartawan kemarin itu logika publik. Logika rakyat yang sederhana. Ketika Anda membawa ijazahmu, tolong tunjukkan. Bukan tolong, harus Anda tunjukkan karena rakyat punya hak untuk tahu. Anda presiden 2 periode. Kok nggak ada kewajiban moral Anda untuk menunjukkan? Kecuali karena takut dan palsu. Kan itu jawabannya, sederhana. Ya. Minum dulu, ya, biar jangan kering. Ya. Sedang dibawa, tidak lagi di lemari dia repot-repot membuka kunci lemari, mencari-cari dari banyak ribuan berkas dia, mananya ijazah saya itu, sudah lama saya simpan. Nggak lagi repot mencari berkas di lemari. Sedang dia tenteng itu, ya, karena dia jemput, dia ambil lagi. Tidak mau menunjukkan ijazahnya. Ya, jangan salahkan. Logika sederhana publik adalah ijazah Anda palsu. Saya katakan lagi, palsu. Itulah logika publik Jokowi. Anda tidak bisa menyitir, mengatur, ya, persepsi publik, ya, karena Anda sendiri yang menciptakan itu. Gitu. Persepsi publik itu Anda yang membuatnya. Sesederhana itu. Sedang kau pegang, kau tunjukkan, tapi tidak kau lakukan. Logika rakyat. Saya yakin 90% logika rakyat yang sudah tidak terpengaruh oleh bansos Anda lagi, ya, saatnya menjadi presiden, ya, sudah tidak terpengaruh lagi, ya, rakyat yang sudah pudar pengaruh bansos Anda itu, ya, mereka kembali menjadi waras, tentu memiliki logika sederhana itu. Anda ijazahnya palsu, makanya pengecut tidak mau menunjukkan di depan publik. Padahal itu saatnya harusnya. Di depan para wartawan. Malah Anda bilang, kasihan saya, ini sudah dilanjutkan kepada hukum. Proses hukum. Jokowi, kau kasihan pada dirimu sendiri. Bayangkan presiden 2 periode, diminta rakyatnya menunjukkan ijazahnya. Gak mau. Kasihani dirimu sendiri, jangan kasihani kami. Ya, jangan kasihani kami, kasihani dirimu sendiri. Enggak, berjanji nggak pernah hutang. Hutang kau taruh segunung yang harus dibayar oleh rakyat. SMK 6.000. Apa hasilnya? Mana? Mainan aja pun nggak ada 6.000. IKN kau bilang tidak ada dana APBN, cuma sekian persen. Sekarang apa hasilnya?
APBN terus, untung di stop. Jadi kasihani dirimu sendiri, ya. Persepsi publik ya Jokowi, persepsi publik kepadamu sudah hancur. Makanya publik mengatakan sen kanan belok kiri. Kau bilang A, ternyata implementasi jauh dari itu. Orang tidak percaya lagi. Terakhir, ya. Terakhir apa yang kau katakan kepada 2017? Terima kasih Pak Kasmujo, berkat bimbingan Bapak, skripsi saya selesai. Walaupun sudah bolak-balik entah berapa kali karena galak. Terus dibilang pengacaranya Jokowi tadi malam, mana ada statement Jokowi mengatakan Kasmujo adalah pembimbing skripsi saya. Ini orang kuliah nggak sih? Ya. Kuliah nggak orang ini demi membela Jokowi? Berani kau kayak gitu? Ya, tentu logika sangat sederhana. Siapapun, ya, siapapun yang mendengarkan video Jokowi, dialog Jokowi mengatakan, ya, berpersepsi Kasmujo adalah pembimbing skripsi, gitu loh. Masa kau bilang tadi malam melu saya bener-bener, ya. Oh, sebagai pernah ketemu saya personal 8 tahun lalu, 2016 ya, 9 tahun lalu, masih mahasiswa kau saat itu. Malu saya. Ya. Kukira kau akan menjadi somebody, ternyata cuma jadi penjilat kau. Ya. Cobalah dulu, tanyalah dulu pembantumu di rumah itu. Dengarkan video itu. Maksudnya apa ini? Bisa dia mengambil kesimpulan, tidak berkelit. Mana ada dari mulutnya Jokowi, Kasmujo adalah pembimbing skripsi. Benar-benar tidak beredukasi ya. Hanya karena tidak keluar dari statement Jokowi. Terima kasih Pak Kasmujo, pembimbing skripsi saya. Langsung dia bilang, nggak ada itu. Itulah jawaban buzzer sebenarnya yang kau kutip itu. Gitu. Cobalah bayangkan, orang datang membimbing. Ya, ya. Jokowi datang bolak-balik konsultasi atau bimbingan skripsi, makanya selesai skripsinya. Yang kau kiranya orang bawa skripsi ke pembimbing mana? Ke pembimbing akademik? No. Gitu. Ke pembimbing skripsi, dan itu sudah disangkal oleh Kasmujo sendiri bahwa dia asisten dosen. Ya, bukan Universitas Gajah Mada, itu bukan universitas abal-abal itu. Ya, asisten dosen bisa membimbing skripsi. Ya, dia punya tertib administrasi, punya senioritas yang jelas. Ya, UGM itu. Karena saya melihat sendiri, asisten dosen itu tugasnya apa saja. Ya lebih kepada yang mempersiapkan materi, membantu, terus belajar juga dia cara mengajar dosen tersebut. Dan dia ada di kelas dan tidak punya otoritas apapun. Apalagi membimbing skripsi atau membimbing akademik. Tanda tangannya itu belum powerful, belum ada maknanya, belum ada otoritasnya tanda tangannya asisten dosen itu. Gitu. Itulah asisten dosen di UGM. Nggak tahu kalau di universitas kalian ya. Jangan-jangan di tempatnya si pengacara ini asisten dosen mungkin sudah jadi pembimbing pembimbing disertasi mungkin. Ya. Atau bahkan asisten dosen jadi rektor. Konyol sekali. Hanya demi membela kliennya. Mana ada pembimbing skripsi, keluar dari statementnya Jokowi pembimbing skripsi. Dari dialog itu nggak bisa kau simpulkan itu si Kasmujo pembimbing skripsi. Ya. Makanya lah akibat persepsi publik tersebut bahwa dari dialog itu banyak menyimpulkan Kasmujo adalah pembimbing skripsi. Makanya dibantah oleh Kasmujo. Lewat pertanyaannya wartawan, kalau nggak ada persepsi publik tersebut, ya
atau pertanyaan wartawan nggak mungkin disangkal oleh Kasmujo. Di Detik tahun 2017 juga, para wartawan juga, pengacaranya Jokowi yang masih bau kencur, ya, wartawan menyimpulkan juga pembimbing skripsi Jokowi itu Detik juga itu. Pembimbing skripsi, kalau tanya wartawan saat itu yang mendengarkan itu, semua menyimpulkan pembimbing skripsi Jokowi dari dialog itu adalah Kasmujo. Jangan berbohong kalian, gitu loh, hanya untuk membela, ya. Di situ, di dialog itu, Jokowi jelas-jelas menipu rakyat itu, gitu loh. Menipu rakyat, berdialog dengan Kasmujo, seolah-olah dia mengalami proses konsultasi atau bimbingan skripsi dengan Jokowi, dengan Kasmujo. Dia datang bolak-balik, galak sekali katanya, dan berkat bimbingan Bapak, skripsi saya selesai di jurusan teknologi kayu. Bisa kalian jawab nggak, hai pengacara? Ada nggak jurusan teknologi kayu yang seperti disebutkan Jokowi? Ya, sudah nama pembimbing skripsinya salah, nama jurusan juga salah. Ya jelas persepsi publik mengatakan Jokowi ini ijazah palsu. Nama pembimbing skripsi salah, nama jurusan bisa salah, teknologi kayu nggak pernah ada, bahkan sampai tercatat di Universitas Leiden. Ya, udah gitu, sedang dipegang itu ijazah di Bareskrim, nggak mau menunjukkan. Ya sudah, confirm, rakyat sudah punya kesimpulan sendiri Jokowi. Ya, rakyat sudah punya kesimpulan sendiri betapa pengecutnya Anda. Orang yang berijazah palsu tentu pengecut. Ijazahnya asli, apalagi ijazah UGM yang sangat membanggakan, bukan hanya pada Anda Jokowi, mungkin pada saat Anda lulus, kalau benar, itu tetanggamu, satu kecamatan itu tahu. Dan mereka bangga, ada satu kecamatan kami lulusan UGM. Kan gitu. Ya begitu Anda pengecut, maka publik sudah memberikan kesimpulannya sendiri. Betapa Anda pengecut. Kenapa pengecut? Karena ijazahmu palsu. Ya. Polisi tidak bisa Anda pakai untuk menggiring opini rakyat Jokowi. Justru ya, opini rakyat makin persepsinya makin negatif. Begitu Bareskrim ya, yang menguji ijazahmu hanya melibatkan ahli mereka ya, dengan track record sudah memanipulasi barang bukti digital kasus Jessica. Persepsi publik makin hancur. Kenapa mereka tidak melibatkan ahli-ahli independen? Gitu. Atau universitas-universitas, atau bahkan luar negeri. Gitu. Jangan merasa bahwa kami polisi, kami punya hak. Iya, punya hak kalian, polisi. Tapi kalian juga punya cacat yang membuat public distrust. Tito Karnavian, mantan Kapolrimu. Ya. Sekarang Krisnamurti bintang 2. Itu pelaku manipulasi barang bukti digital. Tangkap saya besok kalau apa? Ya, besok langsung. Saya punya bukti digital, bukti ilmiah. Itu loh. Jadi persepsi publik nggak bisa kalian paksakan. Orang sesederhana itu, kalau kau punya ijazah asli Jokowi, sedang kau bawa itu, kau tenteng, ya tunjukkan. Kalau enggak, berarti ijazahmu palsu. Itu sudah kesimpulan publik. Nggak bisa polisi membuat kesimpulan publik menjadi apa gitu, bias ke mana, ke kiri, ke kanan. Nggak bisa. Sesederhana itu. Kita tidak butuh polisi, ya, bagi rakyat ya, sederhana itu. Kami tidak butuh polisi yang mengatakan ini ijazahnya otentik. Sementara orang yang mengaku punya ijazah menunjukkan saja tidak mau. Tentu rakyat akan berkesimpulan seperti itu. Jangan salahkan rakyat Jokowi, ya. Hai keluarga Jokowi dan pengacara, ya, jangan salahkan rakyat, ya. Kesimpulan publik sudah fix. Sejak Anda menolak menunjukkan ijazahmu atas pertanyaan atau permintaan wartawan yang Anda akui sedang Anda tenteng, sedang itu di apamu itu,
di map atau apa itu warna hitam atau coklat kemarin ya. Sedang Anda bawa, nggak mau Anda tunjukkan, berarti itu fix, confirm, palsu. Ya, nggak usah kita bicara tentang lembar pengesahan skripsi. Yang tadi malam saya menonton ada seorang pengacara apa itu. Ini, lembar pengesahan skripsi bisa jadi di belakang katanya. Di bagian belakang skripsi. Ampun, ini lulusan mana ini ya lembar pengesahan skripsi ada di belakang. Pengacara, sudah saya buka sampai belakang. Nggak ada lembar pengesahan skripsi. Sudah saya buka sampai belakang itu cuma lampiran. Nggak ada lembar pengesahan dosen penguji di situ. Kok bisa kalian bilang tiba-tiba ada? Direproduksi itu berarti, dibuat-buat. Karena dari mulut Profesor Wening, Wakil Rektor, pada pertemuan kami, makanya harus dirilis. Bu Wakil Rektor. Ya. Dari mulut Profesor Wening mengatakan, saya tanya, mana di lembar pengesahan, mana di dalam skripsi Joko Widodo, lembar pengesahan dosen penguji? Ada atau tidak? Dia jawab, tidak ada. Yang ada cuma itu. Itu Profesor Wening. Wakil Rektor bidang apa itu? Kemahasiswaan atau apa? Nah, itu yang mengatakan langsung. Nggak ada. Kalau tiba-tiba ada, berarti kalian melawan UGM berarti. Kalian sering mengatasnamakan UGM bla bla bla, ini UGM kita percaya bla bla bla, itu pengacaranya bilang. Tetapi ketika kalian katakan lembar pengesahan dosen penguji skripsi Jokowi ada, berarti kalian sendiri melawan timmu UGM itu. Apalagi ada yang mengatakan ada di belakang lembar pengesahan skripsi di Universitas Gadung-Gadung pun nggak ada di belakang, yang baru tumbuh 1 hari, baru berdiri kemarin sore universitas, ya nggak mungkin lembar pengesahan skripsinya itu ada di belakang. Kacau. Aduh, parah. Inilah ya. Pokoknya ada aja ya pembelaan dari para pengacaranya ini. Ya, ada mengatakan dari dialog Jokowi dengan Kas Mujo, dikatakan mana ada keluar dari mulutnya Jokowi, Kas Mujo adalah pembimbing skripsi saya. Menyimpulkan dialog sesederhana itu, dia ingin menggiring publik. Ya, sesederhana itu padahal kalau orang mau jujur, ya, kalau pernah dia punya agama atau iman, harusnya jujur, itu lebih baik. Katakan kepada klienmu, jujur, bukan mencari alasan-alasan, ya, dari dialog tersebut. Itulah makin hancur wibawa persepsi Jokowi lewat pengacaranya itu. Ya, bagaimana mungkin dengan dialog sesederhana itu, semua orang menyimpulkan bahwa dari dialog itu Kas Mujo adalah pembimbing skripsi Jokowi, dan Jokowi boleh beli bimbingan skripsi. Galak katanya si Kas Mujo. Ya. Semua orang menyimpulkan yang waras di situ, kecuali mereka yang dibayar itu ya. Kan kacau gitu ya logikanya. Aduh, Tahe masih muda ya. Sayang sekali. Kukira kau dulu waktu ketemu waktu sedang mahasiswa, kau bakal menjadi pengacara yang berguna. Aduh, kacau. Inilah apamu nasibmu. Ya, ini akan diingat rakyat lah statementmu ini seumur hidup. Ya, bakal hancur hidupmu. Ya. Kukira kau bakal menjadi orang yang berguna. Ternyata pret. Ya. Pret. Inilah ya pembelaanmu, pembelaan butamu inilah yang menyebabkan kau akan diingat publik. Betapa kau dialog sesederhana tahun 2017. Mana ada dari mulut Jokowi keluar pembimbing skripsi saya. Yang anak-anak bayinya kau nggak bisa menyimpulkan dialog. Orang yang ngetendo apa, well educated, bisa menyimpulkan bahkan bahasa-bahasa, peribahasa, pakai klise-klise pun bisa, artinya ini.
Bukan hanya karena mulut, dari mulut persis, dari mulut baru itu ada apanya maknanya. Kalau kayak gitu nggak usah sekolah, ya. Peribahasa saja bisa, bahasa-bahasa klise pun bisa. Bisa kita apa? Persepsikan, ya. Iya, lebih prek, ya. Ada itu pengacara prek, ya. Kok bisa? Kok bisa, ya, sederhana itu. Ada lagi yang mengatakan tadi malam, di belakang, di bagian belakang lembar pengesahan skripsi. Makanya ditantang Pak Roy, pernah ngelihat nggak itu skripsinya? Pernah lihat nggak? Wah, itulah, langsung legian tak apalah jawab dia. Pernah lihat nggak? Nggak pernah lihat ijazahnya, skripsinya. Saya pegang. Mulai dari awal sampai akhir, saya lihat lembar sampai terakhir itu nggak ada lembar pengesahan skripsi. Bahkan dari mulutnya Profesor Wening, Wakil Rektor, nggak ada lembar pengesahan skripsi untuk dosen penguji. Kok tiba-tiba ada? Berarti reproduksi buatan itu. Itu kena lagi nanti itu di pengadilan, ya. Gitu. Ya, oke pemirsa, ya. Saya ada kegiatan hari ini di Jakarta, ya. Besok ya terkait dengan apa itu laporan itu ya kita hadapi, ya. Kita bukan pengecut seperti Jokowi, ya. Mediasi aja di pengadilan negeri nggak datang, cuma pengacaranya, gitu loh. Padahal di situ juga dia kesempatannya dia untuk menunjukkan ijazahnya, harusnya kalau dia bukan presiden berijazah palsu, ya, gitu loh. Dia nggak pernah datang, cuma pengacaranya aja, gitu. Kalau kita datang, gitu, ya. Penyelidik Ibtu Herianto SH terkait dengan apa laporannya Joko Widodo, Insinyur Haji. Nah, di sini ya yang melaporkan Insinyur Haji Joko Widodo, ya, tentang pasal apa itu, pasal-pasal banyak sekali itu yang terjadi di Jakarta Selatan pada tanggal 26 Maret 2025. Nggak tahu saya kejadian 26 Maret Jakarta Selatan itu, ya, yang dilaporkan oleh Insinyur Haji Joko Widodo, ya. Di sini dia pakai insinyur. Nah, gelarnya itu insinyur dipakai di sini. Di setiap apanya dia itu SK-SK-nya itu pakai insinyur. Ya, ngaku dari UGM, Fakultas Kedokteran UGM. Pada saat dia megang jasanya di Baris-Krim, nggak mau. Bayangkan, dia pakai gelar insinyur di sini, ya. Kejadian yang terjadi di Jakarta Selatan tanggal 26 Maret. Besok saya dipanggil 22 Mei pukul 10. Ya. Oke pemirsa, kalau ada live dari beberapa YouTuber besok, ya bisa diikuti, ya kan, perkembangannya. Ya. Kita akan jawab apa namanya? Semua, ya, yang berkaitan dengan 26 Maret yang saya nggak tahu apa yang mau saya jawab kalau itu yang ditanya, ya kan? Saya lagi mancing-mancing mungkin di saat itu, ya. Oke pemirsa, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas, jangan pernah takut ya mengutarakan kebenaran, ya, walaupun lawan kita kekuasaan, jangan pernah takut, ya. Karena senjata mereka itu adalah ketakutan itu, gitu. Supaya kita bungkam, menakut-nakuti, melaporkan, gitu. Itu senjata mereka itu, gitu. Ya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.